Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kali ini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai Word ya. Wordnya ini saya akan diawali dengan heading. Bagaimana kita membuat heading yang baik dan benar ya. Karena dengan heading ini akan mempermudah kerja kalian ketika menulis makalah, artikel, laporan di Word ini ya. Itu akan memudahkan kalian ya. Jadi heading ini kita bisa lihat di home, kemudian ada heading. Ini namanya heading ya. Nah, heading ini untuk memudahkan kalian sehingga laporan akan terlihat rapi, terlihat baik, dan menjadi mudah ketika kalian menulis. Karena dengan heading ini bisa dijadikan sebagai pokok pikiran ya. Jadi pokok bahasan. Jadi misalnya bab 1 kalian membahas apa, bab 2 membahas apa, bab 3 membahas apa. Jadi lebih kepada pokok pikiran yang akan kalian tulis apa gitu ya. Nah, jadi kita langsung ke penulisan heading. Nah, dengan heading ini kita akan mudah dapatkan ketika nanti membuat daftar pustaka, daftar isi. Daftar isinya kalian tidak perlu lagi membuat daftar isi yang manual, tapi bisa secara sistem. Di sini kalian bisa ambil dari heading ini gitu ya. Kita mulai. Kita buat misalkan heading pertama, kita bikin heading pertama itu biasanya dijadikan sebagai judul bab ya. Sedangkan heading kedua itu biasanya judul subbab dan heading ketiga itu subbab lagi ya. Kita lihat perbedaannya. Kita pertama heading 1. Heading 1 kita tulis misalkan cover ya, cover. Nah, kemudian heading kedua, kemudian baris kedua kita masih heading 1 ya. Heading 1, jangan lupa kita sudah membuat satu heading. Untuk memunculkan headingnya muncul di mana, silahkan kalian buka di sini ada view, kemudian navigation pane. Ini untuk memudahkan kalian tuh. Ketika kalian bikin di sini cover heading 1, di sini akan muncul cover juga sebagai judul heading pertama ya. Nah, setelah itu kita enter, kita bikin heading kedua. Nah, ini sudah aktif kan, berada di heading 1 lagi di setelah cover. Misalnya yang kedua adalah kata pengantar ya. Ketika kita menuliskan di sini kata pengantar, kita lihat di navigation ini muncul juga kata pengantar. Nah, kemudian setelah kata pengantar, misalnya kita bikin lagi daftar ya. Heading kedua adalah daftar isi. Nah, kemudian ukurannya harus disesuaikan ya. Nah, kemudian heading ke satu lagi setelah daftar isi, kita akan bikin pokok pikiran berupa bab 1. Nah, ini dia heading 1. Nanti akan muncul bab 1 itu akan beranak, akan ada subbabnya. Subbabnya apa? Misalkan subbabnya itu ada heading kedua, misal 1.1 itu dia akan beranak. Kita lihat ketika kita menulis 1.2 di heading 2 akan muncul di sini lebih menjorok. Dia subbab dari bab 1. Kita tulis 1.2 adalah misalkan latar belakang. Kita bikin lagi heading kedua, klik dulu headingnya ya, baru kita tulisnya 1 ya. Latar belakang, kemudian permasalahan. Kemudian subbabnya lagi, misalkan 1.3 permasalahan, kemudian tujuan penulisan. Nah, ini akan muncul di sini. Kita lihat ya, cover sebagai judul bab, kata pengantar judul bab, daftar isi judul bab 1 judul bab. Nah, kemudian yang subbab itu ada di latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Nah, kemudian kita bikin lagi di heading 1 itu bab 2. Akan muncul lagi di sebelahnya, dia menjadi judul bab.
Nah, kita enter, misalkan ini jadi judul bab 2, misalkan tinjauan pustaka. Kemudian kita akan bikin heading keduanya 2.1, misalkan pemain shopping mall. Nah, kemudian setelah pengertian kita akan mengulas mengenai klasifikasi shopping mall dan seterusnya ya sampai ketiga. Jangan lupa kita klik dulu headingnya, menulis heading keduanya 2.3, contoh shopping mall misalkan. Nah ini ada dua heading ya. Jadi heading pertama itu judul bab, heading kedua ini subbabnya. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin lagi subbab selanjutnya? Silahkan, dipersilahkan untuk menambahkan jadi heading 3 kah atau heading 4 kah. Kita coba, misalkan kita mau bikin subbab dari 2.3 atau contoh shopping mall. Kita bikin berarti dia adalah heading ke-3. Ya, nah dia akan muncul ada di bawah subbab dari contoh shopping mall, subbab dari 2.3 ini ya. Kita tulis 2.3.1 urban. Contoh yang di urban, kemudian yang ketiga 2.3.2 suburban. Nah, jadi nanti akan muncul di navigation-nya seperti ini, ada urban, ada suburban. Suburban dan urban ini merupakan subbab dari 2.3. Jadi sebenarnya dia bisa beranak terus ya, menjadi subbab dari heading 2, 3 atau 4 seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini kita misalkan langsung ke bab heading pertama lagi, ke contohnya. Jadi bab 3 misalkan adalah kesimpulan ya. Nah, ini silahkan nanti kalian bikin ya, latihan di rumah seperti ini. Nah, kemudahannya apa? Kemudahannya ketika kalian akan sudah membuat format seperti ini, sistematikanya sudah jelas, sehingga kalian sudah punya satu pokok pikiran, pokok bahasan yang akan kalian tulis di dalam sebuah laporan. Contohnya misalkan latar belakang, kalian mengerjakan tugas baru pengen yang latar belakang dulu deh, setengahnya. Untuk menulis isi latar belakangnya, bisa kalian ini jadikan ke normal dulu ya, ke normal. Misalkan gini ya, ke normal. Jadi dia tidak akan muncul di navigation ini. Yang muncul di navigation ini adalah hanya judul, subbab, judul bab, dan subbab yang lain-lainnya. Jadi kalau tulisan uraian narasinya tidak akan muncul karena dia headingnya tidak aktif, dia dalam keadaan normal seperti itu ya. Nah itu. Nah kemudian begitu juga kalau kalian misalkan ini nih lagi pengen yang mengerjakan yang klasifikasi dulu, baru ketemu datanya klasifikasi, silahkan kalian kerjakan dulu. Ini dalam keadaan normal agar dia tidak masuk ke heading 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Kerjakannya dalam keadaan normal catatannya. Nah itu fungsinya dari heading. Nah ini hanya baru 1 lembar, nanti akan memudahkan kalian ketika kalian menulis laporan sudah lebih dari 100 lembar. Bisa jadi ketika kalian menuliskan bab 1, kalian harus kembali ke kesimpulan, harus lihat kesimpulannya nih. Gimana nanti kalau dari bab 1 ada di halaman 1, bab kesimpulan ada di halaman 11, nanti susah kalian misalkan, susah untuk ininya ya, scrollnya, harus scrollnya ratusan, nanti ya puluhan, kalian harus scroll sampai bawah, terlalu banyak. Nah, walaupun ini dipindahkan, si navigation ini tetap urutannya seperti ini. Jadi ketika kalian nih menulis di kesimpulan, kalian harus lihat lagi daftar pustakanya seperti apa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sesuai dengan tinjauan pustaka yang diungkapkan oleh siapa ya, lupa nih, diungkapkan oleh siapa. Kalian nggak usah scroll panjang-panjang, misalnya di halaman 100 tinjauan pustakanya dia ada di halaman 10, nanti kalian scrollnya terlalu panjang. Nah untuk itu inilah fungsinya navigasi ya. Jadi dari kesimpulan ini kan yang aktif ini di kesimpulan ya, jadi kalian tinggal klik saja, cari di sini mana tinjauan pustaka mengenai
klasifikasi, ini tinggal diklik. Nah, nanti dia akan muncul langsung di klasifikasi. Nah, setelah itu, berdasarkan si A misalkan ya, kita tulis lagi di kesimpulan, nggak usah di scroll, cukup diklik lagi kesimpulan berdasarkan diungkapkan oleh Bapak A misalkan gitu. Jadi navigation di sini memudahkan kalian untuk berpindah dari dari pokok bab setiap babnya gitu ya. Jadi untuk memudahkan kalian untuk berpindah, misalnya dari kesimpulan mau pindah ke tinjauan pustaka, mau lihat ke latar belakang, ini bisa dilihat dari navigasi ini gitu ya. Nah, kemudahan yang kedua, bisa kalian bikin daftar isinya. Daftar isinya tidak usah manual. Daftar isinya kalian bisa bikin sesuai dengan navigasi yang ada. Contohnya, kita bisa ambil di sini, ambil di reference, kemudian ambil table of content. Nah, di sini ada table of content. Kalian tinggal pilih maunya yang tipe tabelnya mana, apakah yang otomatis tabel 1 atau tabel 2 atau manual. Kalau manual jangan ya, karena ngapain manual ya, udah capek-capek bikin heading, lebih baik pakai yang otomatis tabel 1 atau tabel 2. Contohnya kita pakai yang tabel 1 misalkan begini. Nah, ini kan sudah muncul ya semuanya. Nah, ketika dia akan berganti halaman, ya sudah muncul langsung halamannya nih. Kata pengantar, cover halamannya udah ada semua kan ya. Nah, ketika kalian mau gimana kalau misalkan di sini akan pindah halamannya, di tinjauan pustaka akan berpindah, otomatis dia juga akan berpindah halamannya seperti itu ya. Tuh, jadi dia akan berpindah juga kesimpulannya di halaman seperti itu. Oke, ya begitu untuk materi mengenai heading. Mudah-mudahan bisa membantu dan silakan untuk segera mencobanya. Oke, terima kasih.